Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Christ the Lord. Oh sing choirs of angels,
let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the youth gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, get near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining stars up on the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card around. May your days be merry and bright, and may your Christmases be one
if the fates allow. Hang a shining stars upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas now. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam hadirat-Mu kami makan firman-Mu dengan lahap. Kami butuh dan kami membuka telinga kami, hati kami, sehingga benih firman Allah tertabur dengan baik, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami dan menyempurnakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Dari ayat Filipi 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4 tadi, kita bisa mengerti bahwa betapa Allah Bapa menginginkan persaudaraan di antara anggota keluarga Allah. Karena kita sudah percaya kepada Yesus, kita tuh hidup di dalam kasih Kristus, bahkan kasih yang mesra. Kita ada persekutuan roh, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sehati sepikir. Dan Dia yang membuat hati Allah Bapa itu bersukacita. Artinya ikatan kekeluargaan di antara kita sebagai satu keluarga Allah itu harus benar-benar kita perhatikan. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya kenal satu dengan yang lain sesama orang Kristen, apalagi sesama anggota gereja yang sama, tetapi kita betul-betul harus memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan saudara seiman kita. Apakah kita betul-betul hidup dalam kasih Kristus? Kalau kita hidup dalam kasih Kristus, kita perlu sehati sepikir. Apalagi kalau kita berada dalam satu komunitas yang sama. Komunitas yang satu dan komunitas yang lain pun harus satu sepikir. Dan satu sepikir di sini dimaksud adalah satu sepikir dengan pemikiran Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Dan di antara kita itu harus ada kasih mesra. Artinya kasih mesra itu adalah kasih yang tulus, kasih yang betul-betul murni, kasih yang betul-betul ekspresif, atau kasih yang nyata, yang real. Bukan kasih yang hanya disimpan di hati,
dan kita merasa yang penting aku tidak membenci dia, aku sudah mengasihi dia. No. Tapi betul-betul kasih yang aktif, artinya kita memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau yang lain sedang bersuka cita, kita ikut bersuka cita. Kalau saudara kita sedang mengalami sesuatu, kita ikut merasakan apa yang sedang dia alami. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seperti itu? Kita jangan hanya mengutamakan kepentingan sendiri, kata ayat firman tadi, tapi juga kita perlu memperhatikan kepentingan yang lain juga. Jangan pernah kita berpikir, itu kan masalah dia, itu kan kondisi dia yang sedang terjadi. Tapi bagi saya, ya puji Tuhan, saya lagi baik-baik saja, saya lagi tenang-tenang saja, saya lagi sehat, saya lagi sukacita. No, bukan seperti itu yang dikehendaki oleh hati Bapa. Tapi yang dikehendaki oleh hati Bapa adalah satu sepikir, ada kasih mesra, dengan cara kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga kita beri perhatian kepada saudara seiman yang lain. Kita adalah satu tubuh Kristus. Yesus adalah kepalanya, dan kita ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi mata. Tapi semua ini berfungsi untuk tubuh itu menjadi tubuh yang sehat dan bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, untuk menjadi tubuh Kristus ini sehat, apalagi kita di dalam satu komunitas Hope ACC, adalah masing-masing anggota tubuh ini berfungsi. Masing-masing anggota tubuh ini memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau tangan sedang kejepit, kaki jangan berpikir atau berkata dalam hati, ya itu tangan kejepit ya, tapi ya salah dia sendiri. Kenapa tadi dia megang pintu kurang hati-hati? Atau mungkin si tangan yang berkata di hati kepada kaki yang sedang terantuk batu atau terinjak seseorang, dan si kaki mengaduh, si tangan berkata di hatinya atau berpikir, ya jalan soalnya gak hati-hati sih, makanya tuh harus hati-hati, matanya kemana waktu jalan. Saudara, ketika saudara seiman kita punya persoalan, bukan kita mengorek kesalahan atau penyebab persoalan itu terjadi, itu kita keep dulu, itu kita pending dulu. Tapi bagaimana kita dikatakan oleh firman ini perlu untuk hati sepikir dan hidup dalam kasih mesra dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kita sekarang bersama-sama, minimal kita mendukung dalam doa, dan kemudian kita support imannya, kita bangkitkan semangatnya, kita berikan ayat firman Tuhan yang membangun dirinya. Kita doakan dengan kasih yang tulus, karena urapan kuasa Roh Kudus itu selain bekerja dengan sempurna melalui iman, tapi juga karena kita ketika mendoakannya dengan kasih yang tulus kepada orang itu. Nah, ketika masalah sudah selesai, baru jadikan apa yang menjadi penyebab ini untuk menjadi pelajaran yang berharga, titik perubahan bagi orang yang sedang mengalaminya atau saudara seiman yang mengalaminya, dan termasuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, itu adalah orang kerajaan Allah. Ingat, kita bukan orang dunia lagi. Di dalam diri kita dikontrol oleh Roh yang mulia, yaitu Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan memberikan pemikiran yang mulia, hati yang mulia, tindakan yang mulia, bahkan perbuatan-perbuatan yang mulia, dan semuanya itu terang di mana? Di dalam kasih Kristus.
Saya percaya ketika kita seperti ini, kita bisa tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga kita memikirkan dan memperhatikan kepentingan orang lain juga. Apalagi kepentingan, kebutuhan akan kondisi saudara seiman kita. Nah, untuk kita bisa menjadikan diri kita bukan lebih utama saja, tapi kita juga memikirkan atau memperhatikan kepentingan orang lain atau saudara seiman adalah dengan cara yang pertama, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus dalam hidup ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kita harus mau dirubah cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita melihat kesalahan seseorang itu lebih mudah daripada melihat balok di depan mata kita. Selumbar di mata saudara kita lebih mudah, tapi balok di mata kita. Setiap kali ketika kita melihat saudara seiman saya menghadapi kesulitan atau problem, tanpa sadar kita menghakiminya, tanpa sadar kita mempergunjingkannya, tanpa sadar kita bertanya-tanya, kenapa dia begitu ya, salahnya apa itu? Ya, semua itu kan kesalahan sendiri. No. Kalau kita sekarang menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, Yesus tidak pernah berpikir seperti itu. Bahkan orang-orang menyalibkan dia, padahal orang-orang itu dulu menikmati kesembuhan dari Yesus, menikmati berkat mujizatnya. Tiap hari mencari dia, mendengarkan Yesus berkhotbah. Mereka mengalami pertolongan Yesus, tapi ternyata mereka juga yang menyalibkannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah kemudian dia protes kepada Bapak Surgawi sambil dia melirik ke bawah karena dia sudah ada di atas kayu salib, sementara orang yang menyalibkannya ada di bawahnya? Dan dia berkata, tuh Bapak Surgawi, enak sekali mereka. Dulu mereka mengenyam kebaikanku. Aku dulu menolong mereka, menyembuhkan mereka, memberi makan mereka dengan mujizat. Semuanya dulu bersukaria kalau ada aku. Tapi sekarang saatnya begini, mereka semua memalingkan mukanya, bahkan meludah di depanku. Mereka menikam aku, mereka menghancurkan dan membinasakan aku. Seakan-akan kebaikanku tidak pernah ada di dalam hidup mereka. Padahal mereka semuanya pernah menikmati kebaikan. Apakah Yesus berkata seperti itu? No. Tapi dari Yesus ada rasa belas kasihan. Itu sebabnya kasih yang sempurna mengalir, terlepaslah pengampunan yang kudus, bukan penghakiman kepada mereka, tapi melepaskan kasih yang tulus dengan cara mengampuni mereka. Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, itu yang menjadi perasaan Yesus. Karena apa? Perasaannya adalah Kristus. Artinya perasaan Yesus itu adalah Kristus, perasaan yang telah diurapi. Anda dan saya sudah diurapi oleh Roh Kudus. Saya yakin kita semuanya sampai bisa berkarunia bahasa roh, luar biasa. Artinya kalau kita sudah diurapi, harusnya juga punya pikiran Kristus, yaitu pikiran yang sama dengan Yesus. Dan pikiran itu semua tertuang dalam firman Allah, termasuk semua yang tertuang dalam firman Allah. Dasarnya seperti dasar perjanjian baru, hanya apa? Love, kasih yang unlimited. Dan Roh Kudus akan memampukan kita memiliki kasih yang unlimited, bukan kasih yang terbatas seperti kasih orang-orang dunia. Jadi pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus. Dan untuk bisa menjadi seperti Yesus, punya pikiran perasaannya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tidak menaruh ego kita lebih tinggi dari segala sesuatunya. Ego kita jangan menjadi raja dalam hati kita, tapi
Tapi izinkan Yesus yang diraja dan ego kita sekarang turun di bawah tahta. Dan tahta itu diduduki oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, sebagai Tuhan dan Raja yang memiliki kita, dan Dia punya kekuasaan untuk mengatur kehidupan kita. Itu artinya adalah kita tidak seperti Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus diperhatikan. Kosongkan diri dengan cara begitu. Sampai Paulus tidak mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Tubuhku sekarang adalah bait Allah yang kudus. Maknanya apa? Tujuannya apa? Itu memberitahu kepada kita bahwa kita harus mengosongkan diri. Sekarang yang ada adalah Yesus. Yesus sekarang yang berjalan di atas muka bumi, yang membawa terang, yang menggarami dunia dari pembusukan dan menebarkan kasih yang luar biasa. Jadi kita perlu mengosongkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, rendah hati. Sudahkah engkau mengenakan roh rendah hati? Karena itu adalah salah satu karakter Yesus yang sangat mulia. Rendah hati. Jangan merasa engkau sudah mampu, engkau tidak sedang mengalami hal-hal yang buruk, engkau sedang bahagia, engkau sedang sukses. Ketika itu terjadi, memang rencana Allah untuk kita seperti itu, bersyukurlah. Tapi jangan sampai lupa diri. Ada saudara seiman kita yang seharusnya kita juga ikut memperhatikan kehidupannya. Paling tidak kita menebar kasih melalui doa-doa kita kepada saudara seiman kita. Saudara seiman kita sudah hanya diri kita, juga adalah gereja Tuhan secara pribadi. Jadi rendah hati. Dan yang kedua adalah ketaatan. Kita harus taat, karena ketaatan itu juga dilakukan oleh Yesus. Padahal ketaatan Yesus kepada rencana Allah Bapa adalah ketaatan pada satu peristiwa yang sangat mengerikan. Dan taat kepada rencana Bapa surgawi, mati di kayu salib. Karena kalau Yesus menerima mati di kayu salib, tidak ada umat manusia yang akan menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Semua go to hell, pergi ke neraka. Mengerikan sekali, bukan? Tapi Yesus, Dia mau taat kepada rencana Bapa surgawi sempurna. Tapi pada akhirnya Allah Bapa meninggikannya. Allah Bapa memberikan nama di atas segala nama kepada Yesus. Dan di dalam nama itu semua orang akan menyebut Yesus adalah Tuhan. Dan semua lidah mengaku Yesus, ya. Semua lutut bertelut menyembah Yesus. Luar biasa. Bagaimana Anda dan saya akan mengalami peninggian daripada Tuhan. Kembali kepada awal dari khotbah saya. Kita harus hidup dalam kasih mesra, belas kasihan, ada penghiburan, ada nasihat, dan kita menyuarakan hati Tuhan dalam hidup bersaudara di kerajaan Allah ini. Dan juga kita saling sepikir dengan cara tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia, tapi kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa seperti itu? Kita perlu mengosongkan diri, rendah hati, dan juga taat. Peninggian datang daripada Tuhan, bukan datang dari kiri kanan atau manusia, tapi peninggian yang datang daripada Tuhan. Tapi hal inilah yang harus kita kerjakan. Hidup dalam kasih Kristus yang sempurna. Saat disepikir dengan saudara seiman, memberi perhatian kepada saudara seiman, tidak hanya mencari kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain atau saudara seiman. Amin. Kasih Tuhan sempurna bekerja dalam kita. Baik
Terima kasih Bapa Surgawi, kuasa urapan-Mu tercurah atas kami. Urapan kasih juga merendam kami. Kami dalam kasih Kristus, kami saat sepikir kami hidup dalam kasih Kristus yang indah, yang mulia, sehingga kami tidak menjadi orang yang egois, tidak hanya mencari kepentingan diri sendiri, tapi juga kami memperhatikan kepentingan saudara seiman kami. Minimal kami selalu mendukung dalam doa satu dengan yang lain, dengan cara kami mengosongkan diri dan rendah hati, dan kemudian taat kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan membuat hati-Mu bersuka cita karena Engkau melihat kami satu di dalam Engkau. Kami saling membangun, menasihati, menghibur, memperhatikan, memberkati, menasihati juga, dan juga melayani, mendukung, mengasihi, bekerja sama satu dengan yang lain, dan kami saling berbagi. Terima kasih Tuhan, berbagi perhatian, berbagi kasih, dan kami kerjasama dengan baik. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa, terima kasih urapan-Mu yang baru, dan semua kami diliputi oleh kesehatan ilahi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you are sleeping, he knows when you're away. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
the same. He sees when you are sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.